Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Cantika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Matematika. Saat ini saya menempuh semester 3 dari kelas 3B. Nah, di mana di sini itu maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana dalam tiga sekolah. Nah, di mana di sini itu saya meneliti tiga sekolah, tiga sekolah. Nah, di mana di sini itu saya berfokus pada kelemahan dan kekuatan pada uh, tiga sekolah tersebut. Mungkin next. Nah, di sini ada profil saya. Terus selanjutnya ini ada identitas sekolah. Nah, di mana di sini itu saya mengambil tiga sekolah. Yang pertama ada SMAN 1 Batak Besi, SMAN 1 Pabuaran, dan SMAN 1 Ranah Batahan. Nah, di situ sudah terdapat NPSN dan alamatnya. Nah, di mana pada SMAN 1 Pabuaran, maaf, pada yang pertama ini pada SMAN 1 Batak Besi ini saya itu menelitinya itu dengan metode pengumpulan data, di mana di sini itu saya melakukan observasi langsung seperti wawancara dengan pihak terkait yaitu Wakasek, sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi pada SMA 1 Patok Besi ini saya observasinya itu secara langsung. Nah, terus untuk SMAN 1 Pabuaran ini sama seperti SMAN 1 Patok Besi, saya juga observasinya langsung dengan metode pengumpulan data. Nah, yang ketiga itu ada SMAN 1 Ranah Batahan. Nah, karena sekolah ini itu jauh ya. Nah, jadi saya di sini menelitinya itu tidak observasi langsung, tetapi observasi tidak langsung. Nah, di mana pada metodenya tentunya sama, yaitu metode pengumpulan data. Nah, namun pada sesi wawancaranya itu saya menggunakan uh, lewat Google Meet. Nah, di mana itu tuh di situ saya mewawancarai pihak terkait serta menanyakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana di SMA tersebut. Nah, selanjutnya ini ada konsep dan regulasi. Nah, di mana ini tuh konsep dan regulasi pada materi yang saya ambil yaitu tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, di mana pada cakupannya ini mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur fisik yaitu yang mendukung suatu sistem atau aktivitas. Nah, terus ada konsep di mana pada konsepnya ini strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, pada konsep utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini melibatkan strategi tadi jangka panjang untuk memastikan bahwa keberlanjutan dan efisiensi ini menggunakan sumber daya yang sesuai. Nah, terus selanjutnya ini ada regulasi. Nah, di mana di sini itu regulasi itu terdapat standar keselamatan, tata ruang, lingkungan, dan administratif. Nah, jadi pada regulasi ini, pada regulasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia ini diatur oleh Permendikbud nomor 51 tahun 2017 tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi regulasi yang terkait itu sangat bervariasi berdasarkan negara atau wilayah tertentu. Nah, umumnya itu regulasi tersebut itu mencakup standar keselamatan, tata ruang, lingkungan, dan administratif. Nah, misalnya itu perencanaan tata ruang. Nah, di mana dalam perencanaan tata ruang tersebut dapat diatur oleh undang-undang zonasi. Sementara pembangunan dapat mematuhi standar teknis dan lingkungan. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa regulasi setempat itu dapat memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana itu mematuhi norma-norma tersebut untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Nah, selanjutnya ini ada kekuatan dan kelemahan dari ketiga sekolah yang sudah saya teliti. Di mana yang pertama ini ada kekuatan dan kelemahan pada SMAN 1 Patok Besi. Nah, di mana yang pertama itu ada kelemahan, di mana pada kelemahannya ini adalah kekurangan ruang kelas pada setiap tahunnya yang mengakibatkan harus memakai ruang lab fisika, kimia, biologi, dan ruang seni untuk dipakai kelas. Nah, jadi uh, kelemahan dari SMAN 1 Patok Besi ini adalah kekurangan ruang kelas pada setiap tahunnya karena SMAN 1 Patok Besi ini hanya memiliki tanah sekitar 10.000 meter persegi saja, di mana itu tuh mengakibatkan jika melakukan pembangunan itu masih sangat terbatas, dan tentunya dalam pendanaannya pun hanya memanfaatkan dana BOS dan BOPD saja, di mana dana tersebut itu harus menunggu sekitar 2 tahun sekali. Nah, dampak dari itu tuh lab yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik justru tidak bisa dimanfaatkan oleh siswa dengan maksimal. Nah, dari kelemahan tersebut terdapat kekuatan, di mana kekuatannya ini ada pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan, terus pengadaan fasilitas seperti alat-alat pembelajaran bisa diadakan dengan jumlah siswa ataupun siswi yang cukup banyak. Nah, jadi dari kelemahan tersebut pemeliharaan maupun yang lain itu dapat dimaksimalkan semuanya dengan baik karena luas lahannya hanya sekitar 10.000 meter persegi ini dibanding dengan sekolah lain. Nah, jadi oleh karena itu pemeliharaan sarana dan prasarananya itu dapat dimaksimalkan. Nah, selanjutnya itu ada kekuatan dan kelemahan pada SMAN 1 Pabuaran. Nah, di mana yang pertama itu ada kelemahannya, yaitu masih keterbatasan dalam beberapa fasilitas untuk acara ekstrakurikuler dan siswa-siswi yang masih belum bisa menjaga sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi fokus utama dalam kelemahan di SMAN 1 Patok Besi, dari SMAN 1 Pabuaran ini adalah masih keterbatasan dalam fasilitas ekstrakurikuler serta siswa-siswi yang masih belum bisa menjaga sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Nah, di mana itu tuh terkadang masih ada beberapa siswa yang mencoret-coret meja, tembok kelas, ataupun kamar mandi. Nah, terus kekuatan di SMAN Pabuaran adalah pengelolaan sarana dan prasarana telah mencapai tingkat kecukupan yang memuaskan. Kelas-kelas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang memadai. Nah, jadi pengelolaan sarana dan prasarana telah mencapai tingkat kecukupan yang memuaskan. Terus kelas-kelas juga kan tadi sudah dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang memadai yang mengakibatkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa maupun siswi. Nah, dengan demikian pengelolaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Pabuaran ini sudah memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman pendidikan siswa maupun siswi di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ini ada kekuatan dan kelemahan di SMAN 1 Ranah Batahan, di mana kelemahannya ini adalah kurangnya perawatan terhadap fasilitas yang ada serta tidak ada rasa tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas tersebut. Terus fasilitas yang ada juga masih terbatas, adapun fasilitas yang rusak dan tidak layak pakai serta fasilitas yang tidak digunakan semestinya dan perbaikan terhadap fasilitas yang cukup lama. Nah, dengan demikian masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi dengan baik. Nah, jadi pada kelemahan di SMAN 1 Ranah Batahan ini berfokus pada fasilitas yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik serta belum terpenuhi dengan baik. Nah, adapun kekuatannya, di mana kekuatan pengelolaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Ranah Batahan ini adalah hampir semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar atau KBM telah terpenuhi serta fasilitas
yang diberikan itu merupakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekolah lain. Nah, jadi hampir semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran itu sudah dipenuhi dengan baik. Nah, terus fasilitas yang ada itu sangat umum gitu. Jadi sudah sangat sama ataupun sesuai dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menguraikan pendapat saya mengenai fungsi-fungsi pengelolaan sarana dan prasarana dari ketiga sekolah tadi yang sudah saya observasi. Nah, untuk fungsi yang pertama ini ada keterbatasan ruang kelas dan pembiayaan memberikan dampak signifikan pada pemanfaatan ruang lab dan fasilitas lainnya. Nah, di mana kondisi ini itu dapat merugikan pengalaman belajar siswa, terutama dalam konteks pengembangan keterampilan praktis yang dapat dipelajari melalui fasilitas laboratorium. Nah, oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan infrastruktur dan alokasi anggaran yang lebih bijaksana. Nah, fungsi yang kedua itu meskipun sebagian fasilitas sudah memadai, perawatan yang kurang dan kurangnya tanggung jawab siswa dapat menurunkan kualitasnya. Nah, di mana ini itu mengindikasikan bahwa perlunya ada peningkatan pemeliharaan rutin dan tanggung jawab bersama, di mana ini tuh melibatkan siswa dalam peran aktif untuk merawat fasilitas dapat menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan belajar mereka sendiri. Nah, fungsi yang ketiga itu ada meningkatkan pendanaan. Sekolah dapat memperbaiki dan memperluas infrastruktur termasuk ruang kelas dan laboratorium. Nah, di mana peningkatan ini itu akan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan serta keamanan siswa selama proses belajar mengajar. Nah, di sini ada poin terakhir yaitu poin 4, di mana di sini itu memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada itu tetap berfungsi dan berkualitas. Nah, hal ini itu melibatkan perencanaan perawatan berkala, perbaikan cepat dan pelibatan aktif dari semua pihak terkait. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan pada saat menyampaikan pendapat saya tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.